Selamat pagi Ananda sekalian, salam jumpa dalam kasih Kristus, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran kita. Dan judul kita hari ini adalah mengupayakan perdamaian dan persatuan bangsa. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini memahami dan menghayati serta ikut membangun perdamaian dan persatuan dalam kehidupannya sehari-hari sebagai warga bangsa dan negara Indonesia. Untuk lebih memahami materi kita hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat-Mu bagi negeri kami yang kaya akan suku, agama, dan budaya. Semoga bangsa kami yang penuh keanekaragaman ini hidup bersatu padu, saling menghargai satu dengan yang lain, sehingga terciptalah perdamaian sejati di antara kami. Semoga melalui pelajaran kami hari ini, kami dapat menjadi pembawa damai bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, Ananda sekalian, sesudah kita membuka pelajaran kita dengan doa pembukaan, kita akan melihat materi kita dan judulnya hari ini adalah mengupayakan perdamaian dan persatuan bangsa. Ada dua hal yang mau kita bahas dalam materi kita, yakni perdamaian dan persatuan bangsa. Maka kalau kita berbicara tentang perdamaian dan persatuan, pertama kita akan bertanya, apa itu damai? Apa itu persatuan? Perdamaian itu berasal dari kata damai. Damai berarti tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, tidak ada perpecahan. Berarti aman, keadaan tidak bermusuhan ataupun rukun. Jadi perdamaian bisa diartikan penghentian permusuhan, penghentian perselisihan, penghentian konflik dan sebagainya. Atau juga perihal damai atau berdamai. Lalu apa itu persatuan? Persatuan itu berarti gabungan, ikatan, kumpulan dan sebagainya beberapa bagian yang sudah bersatu. Setelah kita melihat damai itu tidak ada perang, tidak ada perpecahan, aman, keadaan tidak bermusuhan. Lalu persatuan itu gabungan, ikatan, kumpulan, beberapa bagian yang sudah bersatu. Ini mencerminkan kondisi bangsa Indonesia. Kalau kita lihat, bangsa Indonesia itu terdiri dari beraneka ragam suku atau etnis, agama, budaya, dan sebagainya. Dan ini rawan akan menimbulkan konflik. Masalah yang sepele yang terjadi antara dua orang yang kebetulan berbeda agama atau berbeda suku dapat menjadi pemicu konflik antar suku atau antar agama. Pada Orde Baru, konflik yang biasanya terjadi di Indonesia itu lebih banyak bersifat vertikal. Artinya konflik antara pemerintah dengan rakyat. Contohnya itu konflik antara TNI dengan para pendukung gerakan Aceh Merdeka atau GAM, ini di Aceh. Kemudian ada antara TNI dengan pendukung organisasi Papua Merdeka atau OPM, ini di Papua. Dan juga ada di Timor Leste. Tetapi era reformasi bergulir, maka kehidupan di negara kita itu menjadi lebih demokratis. Maka konfliknya sudah lebih bersifat horizontal. Artinya konflik antar agama, etnis, dan sebagainya. Tadi kita sudah lihat konflik horizontal dan juga konflik vertikal. Apa penyebab konflik itu sendiri? Konflik
disebabkan oleh berbagai faktor seperti ideologi politik, ekonomi, dan juga faktor primordial. Nah, konflik horizontal itu adalah konflik antar kelompok masyarakat. Contoh konflik horizontal yang pernah terjadi di Indonesia misalnya konflik antar kampung atau desa atau wilayah karena disebabkan oleh isu etnis, isu aliran kepercayaan, isu ekonomi seperti rebutan lahan ekonomi pertanian, lahan perikanan, lahan pertambangan dan sebagainya. Juga ada isu solidaritas. Ini bisa terjadi ketika menonton sepak bola. Kemudian ada isu ideologi, isu sosial lainnya, misalnya tawuran antar anak sekolah, tawuran antar kelompok geng dan sebagainya. Sedangkan konflik vertikal maksudnya adalah konflik antara pemerintah atau penguasa dengan warga masyarakat. Nah, contoh peristiwa konflik vertikal misalnya konflik ideologi. Ini ada beberapa kelompok ingin memisahkan diri dari wilayah NKRI. Lalu konflik yang dipicu oleh perlakuan tidak adil dari pemerintah berkaitan dengan pembagian hasil pengolahan sumber daya alam, kemudian kebijakan ekonomi yang dinilai merugikan kelompok tertentu, kemudian dampak pemekaran wilayah, dampak kebijakan yang dinilai diskriminatif dan sebagainya. Konflik massal itu tidak akan terjadi secara serta-merta, melainkan selalu diawali dengan adanya potensi yang tentu saja mengendap di dalam masyarakat, yang akhirnya kemudian dapat berkembang memanas menjadi ketegangan dan akhirnya memuncak pecah menjadi konflik fisik akibat adanya faktor pemicu konflik. Oleh karenanya, dalam rangka penanggulangan konflik yang perlu diwaspadai bukan hanya faktor-faktor yang dapat memicu konflik, namun juga yang tidak kalah pentingnya adalah faktor-faktor yang dapat menjadi potensi atau sumber-sumber terjadinya konflik. Lalu bagaimana mengelola konflik yang tepat atau konflik manajemen? Pertama, kita harus sadar bahwa kita itu hidup berdampingan dalam keanekaragaman suku, etnis, budaya, agama, dan sebagainya. Lalu yang kedua, kita tumbuhkan semangat persatuan dalam diri kita bahwa kita ini dalam kerangka NKRI, bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga, kita tumbuhkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi kita satu. Maka dalam menghadapi konflik, kita akan tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan. Kita juga selalu melakukan musyawarah mufakat dalam bentuk komunikasi dialogis. Lalu kita mencoba untuk menjauhkan diri dari fanatisme sempit dan kekerasan. Konflik itu sendiri akan selalu muncul setiap saat, tetapi kita perlu memiliki konsensus untuk menyelesaikan dalam koridor persatuan bangsa. Maka Pancasila yang telah kita sepakati sebagai dasar negara harus tetap kita jadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, Dawam Draharjo itu pernah mengatakan bahwa konsep NKRI hanya dapat dipertahankan kalau kita tetap berpegang teguh pada semangat Bhinneka Tunggal Ika, sehingga kemajemukan masyarakat Indonesia bukan merupakan ancaman, melainkan justru merupakan kekuatan dan sumber dinamika. Demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk semakin memampukan kamu memahami materi yang sudah kita dalami,
pada hari ini, maka Ananda dipersilakan untuk mengerjakan evaluasi yang tersedia. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya. Selamat pagi. Shalom.